Shalom, selamat sore ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Pada sore hari ini kita akan masuk dalam ibadah Pelekat PKP, masih di rumah masing-masing. Tapi sebelum kita boleh membaca serta merenungkan firman Tuhan pada sore hari ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami naikkan syukur kehadirat-Mu yang kudus, di mana Engkau boleh menyertai kami dan juga membimbing kami dalam setiap langkah ataupun kegiatan kami pada hari ini. Tuhan, sebelum kami boleh masuk membaca serta merenungkan firman-Mu, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu mengurapi kami, memampukan kami untuk dapat mengerti dan juga untuk dapat mewujud nyatakan apa yang menjadi kehendak-Mu dalam ruang kehidupan kami selaku anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah doa dan pergumulan kami. Amin. Baik, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, pada sore hari ini perenungan kita terambil dari kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-12. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-7 sampai dengan 12, di mana judul perenungan pada sore hari ini memberikan judul Selamat dan Terlepas. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kitab Tesalonika ditulis oleh Paulus. Paulus begitu mencintai jemaatnya yang berada di Tesalonika. Sekalipun Paulus pada saat itu berada di penjara, tetapi ia tidak mau menghabiskan waktunya hanya untuk menangisi keadaannya atau bersedih dengan apa yang boleh ia alami. Tidak, tetapi Paulus terus bersemangat dan semangat tersebut ia boleh nampakkan dalam setiap surat-surat yang dimana isinya memberikan motivasi dan juga mengingatkan jemaat untuk tetap setia kepada Tuhan. Berbicara tentang Paulus, maka kita akan berbicara tentang setiap pengajaran-pengajarannya. Yang saat ini boleh kita terima ialah pengajaran yang diberikan oleh Paulus tentang kehidupan pribadi tiap pribadi yang dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil oleh Tuhan ataupun yang boleh bersama-sama mengambil bagian dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Dipanggil ataupun terpanggil oleh Tuhan. Terpanggil atau menjadi anak-anak Tuhan, maka di dalam sini disampaikan bahwa tiap pribadi yang boleh mengambil komitmen untuk tetap setia dan menjadi anak-anak Tuhan akan terlihat dalam ruang kehidupan mereka. Ruang kehidupan mereka yang satu dengan yang lainnya senantiasa memberikan motivasi-motivasi yang positif. Motivasi-motivasi yang positif dan juga ruang kehidupan yang membawa energi, yang memiliki semangat bagi rekan-rekan yang lain ataupun anggota keluarganya. Ibu-ibu, mari kita baca di ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Kita ulangi. Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Karena itu, siapa yang menolak ini bukanlah menolak manusia, melainkan menolak Allah yang telah memberikan juga rohnya yang kudus kepada kamu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saat kita memiliki pola pikir yang mulai membenci, mendendam, dan juga timbul rasa sakit hati, dan juga ingin sekali membalas setiap kesalahan orang lain, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, rasa atau pola pikir tersebut bukanlah datang dari Tuhan. Pola pikir tersebut dan perasaan tersebut datang atas dasar kedagingan kita. Pola pikir kita yang jahat. Mengapa sampai dikatakan demikian? Ayo kita betul-betul harus baca baik-baik. Ayat 7 katakan, Allah memanggil kita bukan untuk melakukan apa yang cemar, melainkan apa yang kudus. Garis bawahi itu. Allah memanggil kita untuk sesuatu yang kudus. Kebencian, kecongkakan, iri hati, dendam bukanlah berasal dari Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak pernah menginginkan kita melakukan hal tersebut. Tuhan Allah menginginkan kita untuk melakukan hal-hal yang kudus.
Apalagi yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan ini? Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kembali di ayat yang 9, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Hal itu kamu lakukan juga terhadap semua saudara di seluruh wilayah Makedonia. Tetapi kami menasihati kamu saudara-saudara, supaya kamu lebih bersungguh-sungguh lagi melakukannya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar dan tidak bergantung pada mereka. Baik, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, apa yang ingin disampaikan di ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-12? Ibu-ibu, apa sih yang menjadi kekurangan kita, atau apa sih yang menjadi hal yang terkadang membuat kita mudah sekali terpancing dalam emosi omongan orang? Gosip itu mudah sekali membuat kita emosi, mudah sekali membuat kita marah, mudah sekali menciptakan kebencian kepada dalam diri kita. Gosip digosok semakin sip, bukankah begitu? Baik, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan di sini tiap pribadi yang mengasihi adalah tiap pribadi yang mampu untuk menjaga saudara-saudaranya. Dan dia menjaga dengan bersungguh-sungguh. Belajar kasih, mengasihi dari Allah. Mari kita lihat bagaimana kehidupan yang diterima oleh para pengikut Kristus, yang dimana mereka boleh menyebarkan kebaikan atau kasih Allah. Mereka difitnah, mereka dicaci maki, mereka dihina. Apakah mereka membalas itu semua? Tidak. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka berdoa, menyampaikan segala sesuatu ataupun keluhan mereka kepada Allah. Dan itu semua mereka lakukan terus-menerus. Mereka mendoakan saudara-saudaranya, bukan mendoakan dalam dasar kebencian, tapi mereka mendoakan dalam dasar kasih. Kasih yang dimana mereka memaafkan, kasih yang dimana mereka mengampuni. Sudah mampukah kita melakukan hal tersebut? Ataukah kita sedang sibuk berdoa, tetapi dalam doa kita memohon Tuhan, limpahkanlah segala sesuatu yang boleh kurasakan saat ini kepada mereka. Apakah seperti itu? Apabila kita berdoa dengan hal yang sedemikian rupa, maka datanglah kembali kepada Tuhan, mohonlah pengampunan darinya, agar kita tidak salah berdoa. Ayat 11, dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang. Kalau sudah kita membangun kehidupan yang penuh kasih dalam sikap yang dimana kita memberikan dukungan satu dengan yang lainnya kepada saudara-saudara kita, rekan-rekan kita, tanpa memberikan gunjingan ataupun membicarakan mereka, maka disitulah kita sudah mampu menciptakan ketenangan. Ketenangan yang dipimpin oleh Tuhan tentunya. Ketenangan yang membawa damai sukacita. Itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kemudian apakah sampai di situ saja? Tidak. Di ayat yang ke-11 coba baca ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri dan bekerja dengan tangan seperti yang telah kami pesankan kepadamu. Apa yang ingin disampaikan di sini? Tuhan menginginkan kita untuk lebih fokus dengan apa yang kita saat ini alami. Tuhan menginginkan itu. Tuhan tidak menginginkan kita untuk mencibir ataupun membicarakan kejelekan-kejelekan orang lain. Tetapi Tuhan menginginkan kita untuk lebih banyak melihat, ataupun saat ini kita boleh bersama-sama mendengar mungkin. Tapi bukan berarti kita meneruskan apa yang kita dengar kepada orang lain, tidak. Tetapi mari kita mendoakan mereka. Dengan apa yang kita dengar, dengan apa yang kita lihat, kita mendoakan mereka. Untuk apa? Agar mereka pun Tuhan jamah dan Tuhan berikan pemulihan kepada mereka. Bukan untuk diteruskan, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, dengan apa yang kita dengar dan apa yang kita lihat, jangan. Kalau itu baik silakan, karena itu memberikan motivasi dan semangat yang positif. Tetapi kalau itu jelek dan segala sesuatu yang memperburuk orang tersebut, untuk apa? Apa untungnya untuk itu semua? Tidak. Tapi mari kita melihat dan mendengar, kemudian kita mendoakan mereka. Agar apa yang boleh kita dengar, apa yang kita boleh lihat, itu menjadi pembelajaran dalam kehidupan kita. Untuk tidak
boleh dalam ruang kehidupan kita, kita lakukan. Tidak boleh. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan pada sore hari ini mengajarkan kepada kita umat Allah, ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Allah, ibu-ibu yang saling membangun, ibu-ibu yang saling menciptakan kasih kuasa dalam ruang kehidupan mereka masing-masing. Kasih kuasa yang dimana itu boleh tercipta dalam kehidupan yang penuh ketenangan. Untuk itu semua, mari kita datang kepada Allah dan memohon akan kasih-Nya. Agar apa yang boleh kita lakukan saat ini itu semua mendatangkan damai, sukacita, dan kemuliaan namanya. Amin. Ambil saat teduh sejenak.